Seiring dengan kemajuan teknologi, hacker selalu punya cara untuk memangsa korbannya. Metode serangan yang dilancarkan hacker pun semakin beragam, sehingga penting untuk mengetahui tips agar terhindar dari kerugian. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa membuat seseorang terlindungi dari serangan cyber. Tips ini bahkan bisa dilakukan oleh awam sekalipun. Steven Schurman, selaku pemimpin keamanan cyber global Palo Alto Networks, mengatakan cara paling mudah untuk menghindari serangan cyber adalah tidak asal mengklik tautan yang dibagikan. Dan berikut ini sejumlah tips yang mungkin bisa Anda terapkan mulai dari sekarang. Antara lain, yang pertama, berpikir sebelum mengklik. Jangan pernah mengklik tautan yang disematkan di dalam email, terutama jika keaslian pengirim diragukan. Kedua, hati-hati dengan taktik menakut-nakuti, seperti mengancam untuk menonaktifkan akun atau menunda layanan, hingga informasi baru atau yang diperbarui diberikan. Ketiga, abaikan email yang terlihat tidak asli. Email palsu biasanya dipersonalisasi dan ditujukan langsung ke individu. Sementara email asli dan otentik dari sebuah organisasi biasanya akan merujuk detail spesifik dari transaksi atau akun tertentu. Keempat, langsung cek ke sumber aslinya. Selalu waspada terhadap email atau SMS yang meminta informasi rahasia, terutama permintaan yang memanfaatkan formulir yang disematkan atau tautan yang diberikan untuk akses ke situs yang tidak dikenal. Kelima, tingkatkan upaya keamanan. Blokir sejak dini potensi serangan agar tidak memasuki jaringan dengan pendekatan platform otomatis, pencegahan tahap awal terhadap keamanan cyber. Meningkatkan fokus terhadap otomatisasi proses keamanan cyber yang sudah dijalankan memang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memupuk ketangguhan dan tingkat keyakinan untuk menghadapi serangan cyber. Terima kasih Anda masih menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan masih bersama dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Pak Hinsa, kita balik lagi bahas masih soal dunia cyber kita ya Pak ya. Ini perlu adanya penguatan peran Badan Cyber dan Sandi Negara dalam penindakan tindak pidana di bidang telekomunikasi, informasi dan juga komunikasi. Mohon dijelaskan nih Pak soal ini, gimana nih maksudnya penindakan ini? BSSN dibentuk tahun 2017. Ketika itu pembentukannya digabungkan dari 3 lembaga sebenarnya, yaitu Lembaga Sandi Negara yang sudah ada, kemudian 1 Direktorat Keamanan Informasi yang ada di Keminfo, dengan IDCIRT, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Structure. Inilah yang menjadi Badan Siber dan Sandi Negara sekarang ini. Jadi tugas dan fungsi penyidikan dan penindakan di bidang tindak pidana TIK itu sudah ada dulu menjadi tugas dan fungsi di Direktorat Keamanan Informasi Keminfo. Nah, ketika mereka bergabung dengan kita menjadi BSSN, tentu tugas ini kan sebenarnya sudah dibawa, sudah menjadi tugasnya BSSN. Namun ketika itu kan ada kaitannya dengan undang-undang, ya, undang-undang ITE yang ketika itu tidak menyebutkan karena memang belum ada BSSN. Ya. Nah, sekarang kan sedang terjadi revisi nih. Kita menyampaikan bahwa tugas penyidikan ini sebenarnya adalah tugasnya BSSN yang dibawa dari Direktorat Keamanan Informasi dari Keminfo ketika itu. Namun selama ini tidak bisa kita laksanakan karena terbentur dengan peraturan perundang-undangan, karena Undang-Undang ITE itu belum dirubah. Waktu itu ada 1 pasal yang menyebutkan bahwa yang melaksanakan itu adalah Direktorat Keamanan Informasi yang ada di Keminfo. Nah, inilah yang kita sampaikan ke DPR
untuk bisa disesuaikan. Kan sekarang sudah ada BSSN. Ya dituliskanlah di situ BSSN, kira-kira gitu ya. Sehingga kita lebih leluasa atau lebih fleksibel di dalam melaksanakan tugas penyidikan ini. Karena apa? Lihat dari sisi kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas ini. BSSN itu memiliki politeknik siber yang memang anak-anak itu, mahasiswanya itu dididik khusus untuk masalah cyber security. Jadi kemampuan itu ada. Kemampuan sumber daya manusianya untuk melaksanakan tugas penyidikan ini. Dan tentunya juga sarana prasarana di BSSN, kita sudah punya lab forensik digital, kita juga miliki, sehingga memang kita bisa melaksanakan. Ya, tapi yang saya katakan tadi dari sisi peraturan perundang-undangan ini kan belum menyesuaikan karena masih ya, ini yang kita minta sebenarnya coba supaya disesuaikan saja, bukan minta, karena memang tugas itu dari dulu sudah ada tapi belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terbentur dengan aturan perundang-undangan yang di atasnya. Kira-kira demikian, Mbak. Sebenarnya kaitannya kenapa kita minta supaya di dalam revisi ini juga itu dimasukkan. Baik, tapi prosesnya sejauh mana Pak? Masih digodok nih? Berarti atau untuk ya, mudah-mudahan sekarang masih sudah tahap akhir ya di DPR. Ya, kita lihat nanti. Saya kira teman-teman di DPR juga secara umum ya, dan Keminfo juga semuanya paham, oh ini memang tugas yang selama ini sudah bawaan atau sudah menjadi tugas dan fungsi BSSN. Ya, jadi, harusnya BSSN yang bertindak begitu ya. Terus dan gini Mbak, satu lagi, jadi apapun hasilnya sebenarnya dari penyidikan ini, ini kan penegakan hukumnya tetap juga akan kita serahkan ke polisi. Jadi kolaborasi lagi. Jadi ini sebenarnya untuk bisa kita lebih efektif mengamankan atau melakukan penyidikan ini dan penindakan ini, tentunya kolaborasi lagi. Kembali lagi ke kolaborasi. Penegakan hukum kan tetap di teman-teman kejaksaan dan kepolisian Republik Indonesia, kehakiman dan sebagainya. Jadi kita sifatnya membantu sebenarnya. Berarti yang akhirnya semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara, kira-kira gitu. Betul, juga kita akan kolaborasi lagi gitu ya Pak ya. Berarti selama ini gimana Pak yang dilakukan oleh BSSN dalam menangani insiden cyber dan pemeriksaan digital gitu ya pada suatu sistem elektronik, sedangkan kan BSSN ini belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Ya, jadi saya katakan tadi kita memiliki kemampuan sumber daya manusia, kemudian kita juga bertugas mengkoordinasikan semua komputer security incident response team yang kita bangun di masing-masing kementerian dan lembaga. Dan kita memiliki National Security Operation Center untuk memonitor, mendeteksi, mengidentifikasi secara rutin apa yang terjadi di ruang siber ini. Saya kira ini sangat mendukung untuk kita bisa melaksanakan atau memberikan dukungan penyidikan ini. Jadi selama ini sebatas itu yang bisa kita berikan, bekerja sama, tapi untuk lebih dalam, untuk katakanlah untuk mencari bukti sampai itu menjadi barang bukti di pengadilan, tentu kita terbatas. Nah, kalau ada undang-undang ini tentu akan lebih maksimal. Ya. Nanti kita tunggu nanti hasil revisi undang-undangnya gitu ya Pak, akan lebih ibaratnya leluasa BSSN dalam bertindak yang pasti untuk keamanan cyber ini gitu. Baik, kalau kita kan ngebahas nih Pak ya soal keamanan cyber. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa ada 3 faktor gitu ya, teknologi diantaranya teknologi, tata kelola sama sumber daya manusianya gitu kan. Mungkin ada saran gitu Pak atau himbauan dari BSSN, dari Bapak gitu kepada pemilik atau pengelola situs web ini khususnya pemerintahan biar nggak kertas lagi gitu, biar nggak ada pertasan lagi gitu. Ya tentunya kita sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kita buat, standar-standar yang kita sudah keluarkan, kita berharap semua pemilik sistem elektronik itu benar-benar bertanggung jawab
dan menjamin kehandalan sistemnya. Dan ini sesuai juga dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 bahwa memang itu tanggung jawab kalau kita berani membangun sebuah sistem elektronik, ya bertanggung jawablah terhadap kehandalan dan keamanannya. Dan saya kira ini sangat penting bagi semua, bukan hanya di pemerintahan, tapi siapapun penyelenggara sistem elektronik harus memiliki kesadaran tersebut. Ada risiko di situ, ya, kalau sistemnya tidak handal dan tidak aman. Ya, misalnya saya katakan tadi dari sisi ekonomi atau perbankan misalnya, trust itu kan sangat penting. Bisa trust hilang akibat sistem yang tidak handal atau tidak aman itu. Dan kepada masyarakat secara umum juga sampaikan supaya juga tetap menggunakan dan menerapkan panduan-panduan yang sudah kita berikan, ya. Contohnya misalnya jangan menggunakan software bajakan. Ya, jangan cari kemudahannya, tapi juga harus selalu saya katakan tadi harus juga memperhatikan masalah keamanannya. Kemudian seringlah melakukan pembaruan terhadap software secara berkala, ya. Kemudian menginstal antivirus yang standar, ya. Kemudian memastikan untuk mengaktifkan autentifikasi 2 faktor untuk masuk ke dalam sistem elektronik. Ini teknis, ya. Lebih jelasnya ini bisa dilihat juga di panduan yang dibuat oleh BSSN, ya. Dan mungkin juga jangan sampai lupa, ya, mengunci perangkat dengan password yang kuat. Jadi kan kadang-kadang passwordnya cari jalan pintas saja gitu. Ya, karena takut lupa, Pak. Jadi makanya mungkin lupa gitu. takut Tapi lupa. Ingat, ada resiko. Ada resiko keamanan. Jadi memang sekali lagi saya katakan, di samping ada kemudahan, hati-hati. Di balik itu ada ancaman yang bisa merugikan kita. Baik, itu tadi nggak hanya berlaku pada akun-akun pemerintahan, ya, Pak, ya, tapi juga berlaku umum, ya. Untuk pribadi gitu juga, ya, Pak, ya. Tapi kalau BSSN sendiri juga ruang lingkupnya selain pemerintahan juga kadang suka tracking yang misalnya ada ancaman nih, misalnya menyerangnya ke personal gitu-gitu nggak sih, Pak? Atau lebih mostly ke pemerintahan? Jadi begini, namanya BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, ya. Artinya apapun yang ada di negara ini sebenarnya ya tanggung jawab kita bersama, tentunya, dan kita mengkoordinasikan itu. Dan BSSN mengajak semua masyarakat untuk ikut serta mengamankan sistemnya. Saya katakan tadi sistem, ya. Jadi saya kira pekerjaan ini atau keamanan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, terakhir Pak, singgung sedikit, ini kan kita mau pemilu nih Pak 2024 gitu ya. Dari BSSN ini kan ancaman-ancaman hoax, keamanan cyber juga ya, yang kemungkinan hal-hal yang akan terjadi gitu ya, karena kita lihat pemilu juga semakin memanas gitu ya, dan semakin dekat, dan banyak cara lah intinya dari yang akan dilakukan gitu. Apakah ada antisipasi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh BSSN berkolaborasi dengan pihak-pihak lain? Jadi untuk keamanan pertama saya menghimbau kepada kita semua masyarakat. Pertama kita harus menyadari bahwa negara kita ini didirikan, ya, NKRI ini didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masing-masing negara itu punya cirinya, ya, ciri kekuatannya masing-masing. Kalau kita pusat kekuatan kita Indonesia ini ada di Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Itulah ciri khas Indonesia, di mana kekuatan, kalau dalam strategi disebut itu center of gravity, bangsa Indonesia itu ada di mana? Yaitu ada di Pancasila sila ketiga. Mungkin negara-negara lain juga punya, misalnya seperti Thailand. Pusat kekuatan negara itu ada di rajanya. Jadi selama rajanya masih kokoh di situ, ya negara itu eksis. Misalnya Jepang ada kaisarnya. Jadi kaisar itu kenapa sih harus ada? Dia menjadi center of gravity, pusat kekuatan dari bangsa itu. Jadi masing-masing punya ciri. Tentu Cina, pusat kekuatan mereka ada di mana?
di partai komunisnya. Ya, jadi masing-masing negara punya, demikian juga mungkin seperti Amerika itu pusat kekuatan mereka ada di demokrasinya, ya. Inggris kenapa masih harus ada ratunya, rajanya sekarang ya? Ya karena itulah pemersatunya. Pemersatu kita adalah Pancasila, sila ketiga. Nah, ketika terjadi konsentan pemilu ini kan ada tentunya melalui ruang siber itu sekarang lebih digunakan untuk mempengaruhi orang. Iya. Ya. Nyebaran Nah, hoax kita dan segala macam. berharap ya, kita menghimbau ketika mau mengajak orang atau mempengaruhi orang, jangan sampai menyentuh atau mengorbankan persatuan. Itu. Jadi kita ini kan negara ini sudah ada nilai-nilai ya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita yaitu Pancasila, terutama sila ketiga itu harus menjadi acuan. Kan pemilu itu kan sarana untuk ya kan, sarana. Jadi jangan kita sampai hanya karena sarananya terus kita jadi korban atau katakanlah negara ini jadi tidak maju. Nah. Ya. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, gunakanlah hak pilih masing-masing, hak konstitusi masing-masing dengan baik, tapi ingat jangan sampai kita mengorbankan pusat kekuatan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, karena Pancasila itu juga sebagai ideologi, sebagai falsafah negara. Tapi ingat, di situ ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Silakan masyarakat, saya rasa sekarang ini sudah sangat cerdas, terutama para pemuda ya. Generasi muda, saya kira sekarang sudah sangat mereka memahami ini karena informasi yang didapatkan kan mudah di mana-mana. Ya. Tapi itu aja titipan dari saya, jangan sampai kita ya dipecah belah di dunia siber. Kita sudah mengalami 350 tahun dijajah oleh kolonial karena mereka berhasil memecah belah kita. Jangan sampai nih Pak. Divide et impera itu kan ketika itu belum ada ruang siber loh. Jadi menyampaikan informasi itu masih sulit. Sekarang melalui ruang siber orang lebih mudah untuk dipengaruhi. Nah, ini aja dari kami, dari saya. Mari kita melaksanakan pemilu ini dengan baik ya. Tentunya titipan kita adalah jangan sampai mengorbankan pusat kekuatan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ketiga persatuan Indonesia. Saya rasa itu himbauan kami. Terima kasih. Baik, dan jangan sampai ini melakukan serangan-serangan cyber gitu ya untuk memecah belah, menjatuhkan seseorang. Dan jadi kita itu tadi pacuannya adalah Pancasila ya Pak ya. Dan tadi juga Pak Hinsa menjelaskan bahwa nih pemilik akun media sosial harus lebih hati-hati lagi terhadap akunnya, kekuatannya lagi security-nya lagi ditingkatin begitu ya, jangan sampai nanti ada lagi pertasan-pertasan. Dan juga terkait dengan judi online ini kita juga pemerintah bersama BSSN juga lagi marak-maraknya, gencar-gencarnya melawan perang bersama dengan judi online. Baik, terima kasih Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian telah bergabung di One on One kali ini. Nah, pemirsa itu dia tadi One on One bersama dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Sampai jumpa di One on One selanjutnya. Terima kasih.